الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إلى أرواح حبيب محسن بن علاوي السقاف من أمر هذا المسجد ثم إلى رحمه الغزالي ثم إلى شيخ محمد شيخ نواوي بن محمد الجوي البنتني وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديهم من الله يفلح ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد عنهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. Saya mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tas'udul hafadhatu, dan naik itu malaikat penjaga amal perbuatan manusia, bi amalil abdi, dengan amal seorang hamba, lahu, untuknya itu amal, dhau'un, satu cahaya, kadau'is syamsi, seperti cahaya matahari, min dari wudu'in tamin, dari wudu yang sempurna, wa sholatin, dan sholat, katsiratin, yang banyak. Jadi di sini kalau di matanya langsung kadau'is syamsi, seperti cahaya matahari, min sholatin, dari sholat. Tapi dalam keterangannya Imam Nawawi menyebutkan sebelum sholat, min wudu'in tamin, dari wudu yang sempurna. Artinya apa? Antara sholat yang banyak yang akan mendapatkan pahala itu harus dengan wudu yang sempurna pula. Maka kalau wudunya tidak sempurna, sholatnya pun tidak sempurna. Ketika itu sholatnya tadi itu tidak akan membawa satu pahala di sisi Allah. Makanya di sini disebutkan min wudu'in tamin wa sholatin, dari wudu yang sempurna dan sholat. Kalau di matan min sholatin, dari sholat langsung. Artinya Imam Ghazali menulis itu dengan langsung. Kalau mau dipreteli, ya min wudu'in tamin wa sholatin, dari wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu apa? Bukan wudu yang menggugurkan hadas kecil, yang menghilangkan hadas kecil, itu bukan sempurna, itu wudu. Wudu al-masyrut, wudu yang disyaratkan. Apa wudu yang disyaratkan? Ya sudah, basuh wajah dibarengkan niat, basuh kedua tangan, sebagian kepala, kulit atau rambutnya, kaki sampai mata kaki, selesai. Itu wudu yang masyrut, itu wudu yang disyaratkan, lisukuti hadatsil asghar, untuk menggugurkan hadas kecil. Tapi wudu yang sempurna yaitu wudu yang menggunakan sunnahnya. Sunnah membasuh kedua tangan, menggunakan siwak sebelum wudu, kemudian kubur, istinsyak, membasuh wajah, dibarengi apa? Setiap membasuh anggota tubuh dibarengi dengan menggosok, karena menggosok hukumnya sunnah. Imam Malik menyatakan wajib. Kemudian wajah, tangan sampai mana? Puncaknya sampai pundak. Kemudian kepala itu semuanya, bukan masah itu yang syaratnya. Yang wajib masah, mengusap. Tapi untuk sunnahnya dengan basuh apa? Basuh seluruhnya. Imam Malik menyatakan wajib seluruhnya.
kemudian kedua telinga, kemudian leher, kemudian membasuh kaki sampai lutut. Itu wudhu yang tam, wudhu yang sempurna. Nah, berarti di sini kita pahami, ini ceritanya malaikat ini bawa sholat sunnah yang banyak. Kalau sholat wajib jangan diomong sudah. Sholat wajib tidak sholat tapi sholat sunnah tidak ada nilainya. Sholat wajib tanpa sholat sunnah yang tidak ada apa-apa, cuman tidak mendapatkan kesunahan. Padahal sunnah itu yang mengangkat derajat manusia di sisi Allah, termasuk untuk ngangkat ini watas udul hafadatu, dan naik malaikat penjaga bawa amal. Berarti amal itu diangkat di hadrat Allah dengan apa? Yang sunnah. Kalau yang wajib itu seolah-olah bayaran kita, Pak. Kita bayar sama Allah Subhanahu wa taala, gambarannya gitu. Faham ini maksudnya ini? Sholatin katsiroh, wudu yang sempurna. Wa zakatin wa hajjin wa umratin, zakat, haji, umroh, jihad, wasyamin, puasa. Puasa apa? Ya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan ya biasa. Fayujawizuna, maka mereka melampaui para malaikat bihi dengannya, ai bidzalikal amali, dengan itu amal. Dari mana? Minas samawatil khamsi, dari langit-langit yang kelima, ila sama sadisati, ke langit yang keenam. Wahia as-sadisatu, yaitu yang keenam langit tadi itu dari apa? Min zahabin, dari emas. Jadi langit yang keenam itu terbentuk dari emas. Waqila, ada yang mengatakan min jauharin, dari permata. Wa yuqalu, dan dikatakan laha, untuknya as-sadisatu, untuk langit yang keenam itu namanya apa? Al-khalisatu. Jadi langitnya namanya langit al-khalisatu. Fayaqulu lahum, maka berkata kepada mereka, mereka siapa? Malaikat yang ngangkat amal perbuatan manusia tadi itu. Siapa yang mengucapkan? Al-malakul muwakkalu, malaikat yang dipercaya, malaikat yang mendapatkan wakil biha ay bisa disati, dengan langit yang keenam. Jadi malaikat penjaga langit yang keenam berkata kepada malaikat mereka, hum, berarti bukan satu, banyak malaikat yang bawa tadi itu. Berarti apa? Amal perbuatannya ini banyak. Dari apa? Ya dari ini, dari sholat, wudhu, zakat, haji, umroh, jihad, puasa, banyak. Sehingga yang bawa malaikat banyak. Sehingga yunadi apa? Fayaqulu lahum, bukan lahu. Kalau lahu satu malaikat, tapi lahum, lahuma dua malaikat, hum banyak yang bawa. Bisama isadisati, yang dipercaya dengannya, dengan langit yang keenam. Wa ismuhu, dan namanya malaikat yang dipercaya jaga langit yang keenam namanya Tautailu. Tautailu namanya Tautailu. Gifu, katanya malaikat itu, berhenti kamu semuanya. Gifu antum, gifu kamu semuanya, berhenti kamu semuanya. Wadribu, lemparkanlah, pukulkanlah kamu sekalian bihadal amali, dengan ini amal. Kemana? Wajha sahibihi, ke wajah pemilik dari amal tersebut. Kenapa? Innahu, karena sesungguhnya dia tadi itu, karena ada dia tadi itu, la yarhamu insanan qat, la yarhamu insanan qat, dia tidak rahmat kepada manusia sama sekali. Ya. Min ibadillahi, dari hamba-hambanya Allah, asabahu, yang menimpa kepada hambanya Allah, balaun, satu bala musibah, au marodun, atau sakit,
balkana, tetapi ada dia tadi itu yashmitu bihi, mencaci dengannya. Artinya ayyafrahu bimusibatin, senang, bahagia dengan musibah, nazalat yang turun itu musibah, bil insani, dengan manusia, ay fil insani, di manusia. Kalau dalam kitab Nashaiah Diniyah disebutkan apa? Inna abdala ummati la yadkhulunal jannata bikasrati salatin wala siyamin. Sesungguhnya para wali-wali abdal, yang disebutkan wali abdal itu tidak boleh kurang sama sekali. Jumlahnya di dunia tidak boleh kurang, tidak boleh tambah. Satu meninggal langsung digantikan. Jadi kalau mereka masih ada, tidak bisa digantikan, itu wali abdal. Inna abdala ummati, katanya Nabi, sesungguhnya wali-wali abdal dari umatku, la yadkhulunal jannata, mereka itu sekali-kali tidak masuk surga, bikathroti, baknya sababiyah, karena sebab banyaknya apa? Salat. Walas yamin, tidak juga dengan banyaknya apa? Puasa, enggak. Walakin, tetapi dengan apa? Bisa khawatin nufus, dengan jiwa yang loman, jiwa yang tidak bakhil. Kalau bakhil jangan berharap jadi orang pilihannya Allah. Bisa khawatin nufus. Kemudian bitazkiyah, dengan pembersihan jiwa. Berarti apa? Yang jaga syariatnya Allah. Dia kok maksiat, tidak sholat, dikatakan wali? Bukan. Karena wali itu selain tidak bakhil, tazkiyatin nufus, jiwanya bersih. Jiwa bersih. Terus apa? Warahmati bikulil muslimin, dan rahmat untuk setiap orang muslim. Jadi harus punya rahmat. Kalau tidak punya rahmat, tidak bisa. Ya, bengis, tidak bisa. Perhatian, Sayyidina Abdullah bin Umar, ketika beliau itu selalu mengamalkan firman Allah berupa apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan pahala kebaikan sempurna sampai apa? Hatta tunfiku, hatta itu apa? Nihaya, puncaknya. Sampainya apa manusia tadi itu? Tunfiku, mereka memberikan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang mereka cintai. Jadi kalau memberikan sesuatu yang dicintai. Lah kalau memberikan sesuatu pakaian yang sudah robek, berarti bukan masuk ini. Apakah tidak dapat pahala? Dapat. Tapi tidak sempurna. Makna lantanalul birro, tidak akan benar-benar tidak, selamanya tidak akan kamu sekalian mendapatkan albir, kebaikan, pahala. Maksudnya apa? Kesempurnaan ikmalul birri, kesempurnaan amal perbuatan, kesempurnaan pahala, tidak akan dapat dia. Artinya apa? Bukan tidak dapat tapi tidak sempurna. Jadi kalau sampai memberi sesuatu, kan biasa sering kita ini, itu pakaian banyak yang tidak cukup sudah. Ya apa? Berikan aja sama orang yang ini. Bagus tidak? Ya bagus. Daripada tidak sama sekali. Tapi tidak mendapatkan kesempurnaan. Tidak dapat. Pahala dapat. Ngerti ini? Sayyidina Abdullah bin Umar selalu memberikan seperti itu. Jadi kebiasaan beliau kalau sudah punya budak itu semangat untuk kerja, semangat untuk khidmah, untuk membantu. Karena budak itu seperti binatang. Kalau semakin nurut kan tambah seneng kita orang ini. Lah, setiap ada yang baik, setiap ada yang semangat pasti dibebaskan. Sehingga di antara budak itu tahu semuanya. Pura-pura, ayo ente semangat toh depannya itu. Ente kalau kerja semangat toh. Loh kenapa? Tidak lama ente kalau semangat sebentar lagi dibebaskan. Karena kebiasaan Abdullah bin Umar seperti itu, katanya budaknya. Ada yang tahu, ngomong sama Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar katanya, iya, kamu ini dibohongi sama orang. Loh, kenapa kok dibohongi katanya? Itu budakmu itu kerja semangat semuanya, dibersihkan semuanya. Itu bohong itu. Itu karena dia tahu. Tahu ya apa? Tahu kalau ente semangat, kan kamu bebaskan dia. Jadi dia itu bekerja itu bukan karena memang semangat kerja, enggak, supaya dibebaskan.
supaya bebas kerjaannya, supaya tidak jadi budak lagi, jadi bohong. Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar? Kalau aku dibohongi oleh manusia, untuk mendapatkan kesempurnaan pahala di sisi Allah, aku siap untuk dibohongi. Kalau anak dibohongi, anak kan dibohongi sama budak-budak ini. Katanya ente kan dibohongi kan? Ya sudah. Kalau anak memang dibohongi, tapi gara-gara itu aku mendapatkan pahala dari Allah. Karena apa? Anak senang sama dia. Anak bebaskan supaya apa? Mendapatkan kesempurnaan. Meskipun dia bohong, tapi aku mendapatkan pahala di sisi Allah, anak siap dibohongi. Ya. Yo ato karo kula jenengan ato. Iya, hatta sing ngomong, hatta sing ngrungokno padha. Iya. Ente lihatlah. Ini berat ini, Pak. Enggak semudah itu. Di antara sifatnya Nabi, syama'ilnya Nabi itu apa? La yarudduhu sa'il. La yarudduhu sa'il. Enggak pernah nolak orang yang minta. Lah ya apa sampean? Enggak pernah nolak orang yang minta, kecuali kalau memang dia minta untuk maksiat sama Allah. Jangan. Berarti sampean bantu. Itu pun di antara mereka ketika kelihatan dia maksiat sama Allah minta, diberi kan? Ada yang ngatakan masihan, loh kamu kok beri? Itu kan kalau diberi itu bisa dibuat maksiat, dibuat mabuk, dibuat zina, dibuat lupa sama Allah. Jawabannya dia apa tanya? Tambahan mana ini? Ngatakan apa? Aku itu mencari rezeki ini halal. Yang aku berikan sama dia itu halal. Maka aku berharap semoga pemberianku yang halal ini, berkatnya uang yang halal ini dia berubah dari yang diberikan uang untuk mabuk, diberikan uang yang halal ini bisa taat sama Allah. Ya apa sampean? Wis dak ono dalan maneh wis. Kalau secara hukumnya tidak bisa. Kalau buat orang itu malas misalnya, taruhlah pondok kempiang telu. Papan sakmene kempiang telu dulu, tek wassalam. Ngene tok wis. Getek ngene tok. Terus apa? Minta uang. Secara hukum fikih jangan diberikan. Kenapa? Buat malas dia. Tapi kalau sudah masuk tasawuf, buyar ndak iso. Apa alasannya? Uang anak ini halal kok. Dia kan malas kan? Iya, ya semoga dengan keberkatan uang ini dia akan tobat sama Allah. Berarti tidak ada jalan lain kayak ono. Gitu. Nah, makanya semakin tinggi kedudukan orang itu masyhadnya semakin lebar. Masyhadnya itu semakin lebar. Ya. Nah, sampai ada di Sahih Bukhari ceritakan atau di insya Allah di Sahih Bukhari dupana. Ada orang itu kepingin sodako, Pak. Ada orang kepingin sodako, kelihatan perempuan. Oh sodako, iya dikasih. Bisa dikasih. Besok paginya diceritakan, ente tadi malam ngasih sama perempuan itu ya? Iya kesian. Loh ngawur ente. Loh kenapa? Itu tahu ndak? Itu pelacur. Loh pelacur katanya. Iya. Ya Allah keliru lagi. Malamnya nangis, ya Allah. Anak kok ngasih uang kepada pelacur, ya Allah. Anak minta maaf, ya Allah. Datang lagi pengemis. Wong lanang. Dikasih. Besok paginya ketemu orang lagi. Dikatakan, loh ente ngasih dia? Iya. Loh itu tahu ndak dia itu? Enggak. Itu pencuri. Ya Allah keliru mana engkon. Penginang mana? Ya Allah 2 kali anak salah, ya Allah. Yang satu pelacur, yang satu pencuri. Datang lagi pengemis. Ya berbuat kemaksiatan, lupa kemaksiatan apa itu. Alhasil keliru maneng. Nangis Pak Getun. Ya Allah salah terus nangis iki. Ya apa ini? Langsung tidak lama si perempuan datang dengan tutupan gini, dikatakan aku mau minta maaf kepada kamu, aku berterima kasih kepada kamu. Loh siapa kamu ini? Siapa? Aku perempuan yang pelacur yang dulu yang minta uang sama kamu, gara-gara uangmu itu aku diberikan sadar oleh Allah. Yang satunya datang lagi, ente lupa sama ana? Enggak, siapa ente ini katanya? Ana dulu yang mencuri, yang minta uang sama ente pura-pura. Gara-gara uangmu ini aku bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi intinya tidak ada jeleknya orang ngasih. Tapi berat Pak. Lek sampai tidak kuat is jalan di hukum fikih di sini. Ojo nang tasawuf.
Ya, sebab kalau sudah masuk dalam ilmu tasawuf, Pak, ini ngantemnya nang doa, itu loh. Ngantemnya nang doa. Lah, orang itu berbuat tasawuf yang mantap. Nah, ini perlu diingat ya. Orang jalani tasawuf yang mantap itu orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Sehingga apa? Dia bisa ngelihat. Anak kasih dia, meskipun dia mabuk. Kenapa? Anak ngelihat tanda-tanda kebaikan dari dirinya. Dari mana? Wajahnya ini itu diceluk uang. Apa nih bedanya? Dorok beda nih. Karena apa? Karena magomnya lain. Nah, makanya Nabi bilang, kalau magomnya kita ahsan jalan di VG dulu. Ojo main tasawuf. Lek main tasawuf tok tadi tidak karu-karuan kok. Paham ini? Nah, ini omongan perlu Anda jelaskan. Karena kalau enggak, Pak, akhirnya apa? Orang enggak mau main hukum VG, tasawuf tok. Lek tasawuf tok buyar sampean. Ada perempuan Nasoro, orang non-Islam minta doakan sama sampean, didoakno. Semoga dapat hidayat ente, semoga baik itu ya Allah. Ente ini pernah bunuh orang Islam, tak doakno ente baik oh. Itu tasawuf. Tapi mereka tidak berbuat seperti itu kecuali ada sebab. Ada tanda yang nampak. Artinya apa? Sampean bisa berbuat seperti itu, kita bisa berbuat seperti itu kalau kita bisa idrok, nututi, tahu sudah. Lah iki hukum wudu ndak ngerti ae tasawuf buyar. Ngerti sampean? Lihat itu Rasulullah. Diceritakan ada tetangga ya. Satu orang Islam, satu orang Majusi, Pak. Satu orang Islam, satu orang Majusi. Ini Majusi ini ngelihat orang Islam ini setiap maulid kok buat acara maulidan. Opo gawe opo? Majusi, duduk Majusi, duduk MU lah duduk Majusi, itu tak kasih ini kok keliru sampean, ya, opo ibu, ditakoni, kon tanggoku, ono apa kon? Oh iya, memperingati apa? Kelahiran nabiku, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Oh iya, ya wis. Malamnya laki perempuan ini suami istri tidur. Ya, mimpi apa? Mimpi kelihatan di rumahnya orang tadi itu ada orang yang tampan, betul-betul tampan, dibarengi dengan orang di belakangnya, dan dia ada terletak dalam hati. Makanya dikatakan orang itu kalau mimpi Rasulullah itu dari mana tahu? Dari bisikan hati tahu nanti. Paham ya? Ya ngerti lah pernah mimpi nggak ngerti. Ya, apel iku enak. Ya apa rasane? Ya tuku apel dhisik. Mimpi Rasulullah itu bisa ada terletak dalam hati. Dari mana taunya? Berusaha mimpi dulu. Dengan cara apa? Taat sama Allah, akan didatangi sama Rasulullah. Ngerti? Sudah. Dia ngomong, iki koyoke nabi ne wong Islam sing aku awan-awan cerita iku. Ya, dia ini perempuannya ya, perempuan Majusi. Langsung mengatakan, "Ya Muhammad," katanya. Langsung berhenti oleh labbaiki noleh. Labbaiki, apa labbaiki? Aku menerima dari panggilanmu, perempuan. Noleh. Si perempuannya Majusi ngomong apa katanya? Loh, kamu kan ini kan siapa ini? Yang katanya nabinya orang Islam itu. Iya betul. Loh kamu kok noleh? Kok kamu kok menjawab dari panggilanku padahal aku ini perempuan Majusi. Aku ini Majusia katanya. Perempuan Majusi. Apa jawaban Rasulullah? Pegang. Apa katanya Rasulullah? Ana tidak akan menjawab kecuali karena ana tahu kamu ini akan masuk Islam. Terlihat dari tanda-tanda yang ada dalam dirimu. Ngerti? Langsung ucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, bangun si perempuan tadi itu. Si laki-lakinya bangun juga. Sama-sama mau berdiri katanya. Lo mau kemana? Ana mau datang ke tetangga ana. Loh, sama-sama ana kata si suami. Loh ada apa ente? Ana mau masuk Islam. Loh, ana juga masuk Islam. Loh apa ceritanya? Ana tadi mimpi ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi. Loh sama, ana juga gitu. Katanya si suami Majusi ini. Ya sudah, kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat di alam mimpi kita datangi orang Islam tadi itu, kita akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini syahid omongan ini, Pak. Mereka itu orang-orang pilihannya Allah. Jangankan Nabi Muhammad ya,
Orang pilihannya Allah itu tahu ini orang ini akan ini apa enggak dari tanda-tanda. Dari mana tanda-tanda itu muncul? Ya ndak ro. Ya apa caranya? Ndak ro, ndak tahu. Dari mana? Magom kedudukan yang diberikan oleh Allah. Nah, makanya Nabi bilang apa? Itu munculnya dari pemantapan ilmu syariat dulu, baru diberikan kelebihan oleh Allah. Ya berupa itu. Tahu nanti, oh ini golongannya ini barusan tidak sholat, ini gini, itu bisa ketahuan sendiri. Dan itu bukan ilmu pencarian. Nah, makanya kalau ya sekono itu Pak, paham lah ini. Nah, jadi jangan khoyal untuk ngelihat orang dulu sebelum mantep ilmu nih, jangan. Wong kadang-kadang yang mantep saja masih tidak bisa kok, apalagi yang tidak mantep sama sekali. Nah ini kalau melihat pemberian ini ya semuanya kalau sampai berjalan di ilmu tasawuf kayak KB Pak, hatta siapa dikasih semuanya. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau mendapatkan uang yang halal ini dia bisa tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi kalau ilmu VG ya jangan, tambah ada karu-karuan. Nah ini sifatnya meskipun banyak sholat, haji, umroh, ya zakat, tapi tidak peduli sama orang lain, direken, biarkanlah, tambah ditawai di sini, ya nggak bisa. Aku ini malakur rahmah, malaikat rahmat, ana maliku sahibir rahmati, malakun sahibur rahmati, satu malaikat yang diberikan kewajiban menjaga yang memiliki rahmat. Artinya apa? Yang punya rahmat aku yang nulis, dia tidak punya rahmat, minggir. Ente sholat tok, dakduk poso tok, ente ini zakat tok, tapi saudara ente tidak makan, ente diem saja. Kena musibah ente tertawai, dia ini ente minggir, tak usah. Jadi harus ada kepedulian sosial, bahasanya kita orang. Ya. Amaroni telah memerintahkan kepadaku siapa Robbi Tuhanku, Allah ada supaya aku tidak membiarkan amalahu amalnya yujawizuni melampaui aku ila ghairi kepada selain diriku min khazinin ba'di dari penjaga setelahku. Ya, itu yang pertama, tidak boleh untuk tidak peduli kepada saudaranya muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tas'udul hafadatu, dan naik itu malaikat penjaga bi amalil abdi dengan amal seorang hamba, min saumin dari puasa, wa sholatin dan salat, wa nafaqatin dan nafkah, ai katsiratin ya nafkah yang banyak, fi sabilillah di jalan Allah, wa jihadin dan berjihad. Jihad itu apa? Untuk apa? Li'i'la'i dinillah, untuk mengangkat agamanya Allah. Termasuk apa? Guru. Untuk mengangkat agamanya Allah. Ya. Tapi tidak angkatan. Ulasa itu loh. Tidak apa? Tidak mendapat bagian zakat. Tapi kalau makna secara umum yang dimaksud jihad itu yang mengangkat agamanya Allah, termasuk musibah, memberikan rahmat kepada yang kena musibah. Ketika apa? Dia bodoh, nggak bisa ngaji Quran, diajari, kena musibah itu Pak. Malah musibah yang dohir itu. Kalau musibah dunia selesai kematian Pak. Tapi kalau musibah akhirat selamanya, hatta dikubur kena itu. Musibah jahil, padahal ada pengajar, tidak mau belajar, ya berarti apa? Musibah, terkena musibah itu. Kalau makna jihad secara yang berhak menerima zakat, fi ma'rakil kufar, yang berada di pertempuran. Tapi kalau jihad secara umum, karena sekarang jihad berperang belum ada masihan, apa? Ya ngajari orang, li'i'la'i dinillah, untuk mengangkat agamanya Allah. Sehingga apa? Sehingga orang yang belajar berangkat menuju tempat belajarnya atau sudah di tempat belajar tidak kembali, meninggal, terhitung apa matinya? Syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Maknanya apa? Syahid secara umum.
Karena apa? Li'i'la'i dinillah, untuk mengangkat agamanya Allah. Makanya sebelum sampean berperang dulu, perang di masjid. Apa perang di masjid itu? Ngop arit, celurit, deken dhisik arit celurit iku. Apa? Iku lho kuncine, cekelan dhisik. Lek ate adzan dibuka, tek. Yogo. Mari sembayang ojo buyar, brul. Ojo jihad dhisik. Ya apa jihate? Longgo. Rokokan, ndak. Wirid. Itu jihad. Makanya ojo, jangan inilah, jangan ngimpi. Jangan ngimpi, ana mau jihad. Kok tempal dhisik. Tembak. Iku ado engko. Berapa banyak orang yang ndak kuat berjalan ke masjid, miring kadang-kadang, Pak. Miring loh ke masjid, tapi berapa banyak yang teger ndak ke masjid? Ndak peduli sama syariat. Ayo. Itu jihatan dulu. Kalau jihad untuk perang belum, waktunya belum. Nah ya. Jihad. Lihat jihad nang Palestina sampean. Nyang nang Palestina ngono. Perang di Palestina karo Yahudi. Ya apa hukumnya? Ndak wajib. Ono ilmune iku. Jarak apa? Jarak kosor. Kalau sudah jarak kosor, ndak ada bantuan, wajib kita berangkat. Nah, saiki ndi jarak kita orang sama Palestina itu? Bingung ati jihad tok ae. Ati jihad. Tetangga ente itu loh ndak karu-karuan. Nanti ini barusan ada agama baru. Ada agama baru. Ya apa agama baru itu? Ngadeg kayak magom gitu. Kemudian apa? Tengah-tengah magom itu ada gitarannya nanti, kencak-kencak. Kemudian diam lagi gini. Itu jihad dulu. Jihad dengan cara apa, Beb? Yang itu punya. Apa yang itu punya? Itu punya Facebook enggak? Iya. Perang di situ. Dengan apa? Sampaikan syariatnya Rasulullah. Gitu. Engkau bingung ate jihad. Dikei banyu cene kebal kadon le. Kok lek jihad, lek kebal ndak mati-mati, ndak oleh syahid ende. Justru kalau mau jihad, ojo gawe kebal-kebalan. Langsung niat untuk bela agamanya Allah dan Rasulnya. Kayak sahabat itu loh, lek ate jihad datang sama Rasulullah ya Pak. Rasulullah, doakan ya supaya aku ndak kembali lagi. Oh no adu kok ngono ya. Lagi ndak. Jarene dhewe jihad, kemudian apa? Bingung, golek banyu. Mari bingung golek silet, coba dhisik. Ndak mempan wisan kene, aku nganu silet iki pinturana. Itu orang takut semuanya, Pak. Ndak perlu. Ngerti ini? Jihad li'ilai dinillah wa wara'in waro' apa waro' itu aina qa'mil haram wa syubhah, pembersihan, pensucian dari haram jelas ya, kalau haram jauhkan. Syubhat iki halal apa haram yo, bentar halal apa haram tinggal no wis mari do lahu untuknya ay lidzalikal amal itu untuk itu amal. Dawiyin ay sautin khafiyin, dengan suara yang samar, kadawiyil nakhli, seperti suara samarnya kuda. Jadi amalnya itu dengan dibarengi suara-suara yang pelan, seperti suara rintihan kuda yang pelan. Wadau'in, cahaya tadi itu berbarengan dengan apa? Cahaya. Qadau'is syamsi, seperti cahaya matahari. Wa fi Minhajul Abidin, dalam kitab Minhajul Abidin, lahu sautun, ada suara, untuknya amal itu ada suara. Suaranya seperti apa? Kasautir ra'di, seperti suara petir. Ya. Wa dhau'in qadau'il barqi, dan ada cahaya seperti cahaya kilat. Ya. Wa ma'ahu, dan bersamanya aidalikal amalu salasatu alafim malakin, 3.000 malaikat, dibarengi 3.000 malaikat. Wis apa iki? Dengarkan. Fayujawizuna bihi, maka 3.000 malaikat tadi itu melampaui bihi dengannya minas sama'is sittati, dari langit-langit yang keenam, ila sama isabiati, ke langit yang ketujuh, wahia,
dan dia apa? Langit yang ketujuh, min yakutatin, dari batu yakut, hamroa, merah, batu yakut merah. Wa yuqalu laha, dikatakan untuknya, namanya apa? Al-labiyatu, namanya labiyah. Wa tasbihu ahliha, dan bertasbih untuk penduduknya langit yang ketujuh. Apa tasbihnya? Subhana khaliqin nur, maha suci untuk pencipta cahaya. Wa man qalaha, dan barang siapa yang berucap Subhana khaliqin nur, kana lahu, ada untuknya orang tadi itu apa? Mithlu thawabihim, semisal ya pahala untuk mereka. Fayaqulu lahum, maka berkata kepada mereka siapa? Al malaku, malaikat, al muwakkalu, yang dipercaya, biha, dengannya, ai bitil kasama isabiati, dengan itu langit yang ketujuh. Ngomong lagi malaikatnya, gifu, berhentilah kamu sekalian, 3.000 malaikat berhenti. 3.000 malaikat mandek kabeh. Loh. Wadribu, lemparkanlah, pukulkanlah kamu sekalian bihadal amali, dengan ini amal. Kepada siapa? Wajah sahibihi, ke wajah pemilik ini amal. Wadribu, dan pukullah kamu sekalian jawarihahu, anggota-anggota tubuhnya, ay a'dha'ahu, allati, yang itu anggota tubuh, yaktasibu, bergerak, berbuat, biha, dengan itu amal. Makanya wong ku lek amal ndak ikhlas karo Allah, oleh ini kesel tok, Pak. Iya mana? Lek secara mantuknya yang diketahui dari matan ini, apa kok loro kabeh? Karena dipukuli malaikat. Nah, pukullah, wadribu jawarihahu, lemparkanlah 3.000 malaikat loh ini. 3.000 malaikat pukul kemana? Ke jawarihahu, ay a'dha'ahu, ke anggota tubuhnya. Yang mana anggota tubuhnya itu allati yaktasibu biha, yang anggota tubuhnya itu berbuat dengan perbuatan amal tadi itu. Makanya kesel tok oleh ini. Allahu akbar terus, Allahu akbar. Mari kesel kabeh, waduh kesel wis kapok. Meneh-meneh ndak wis kapok wis. Kapok sembayang. Ndak jodoh jane sembayang. Ya. Waqfulu ay uhliku, agliku. Apa ini? Gemboklah, tutuplah. Wadribu, pukullah. Bihi, dengannya, bidalikal amal. Nggak usah, tutup semuanya. Tak tembus ya. Ala qalbihi, atas hatinya. Kena nang hati ini. Lemparkan, pukulkan ke hatinya. Setelah anggota tubuhnya kena pukulane hati ini. Jadi makanya apa? Sumpek. Wis kesel kabeh, sumpek. Aku lho mari sembayang kesel yo. Terus sumpek ngono. Oh, kena pukul malaikat intele. Ya. Lah diantem atine ku ya apa? Ya sumpek. Seharusnya majelis ilmu seneng sumpek. Ya. Ana sahibud dzikri, katanya malaikat. Ana sahibud dzikri, aku ini malaikat yang jaga dzikir. Yang punya dzikir, artinya apa? Yang jaga dzikir. Baik as-sam'ata was-saita finnas. As-sam'ata, yang dengarkan, soit di sini ini bisa mengangkat suara di manusia ketika dzikir, atau bagus-bagusan suara. Itu. Fa inni, maka sungguhnya aku ahjibu an rabbi. Aku memberikan hijab, ya, aku meletakkan penutup an rabbi, dari Tuhanku, apa? Kulla amalin, setiap amal, la yuraddu ay la yuksadu, lam yuksod, tidak ditujukan, bihi, dengan amal tadi itu, wajha rabbi, kezat Tuhanku. Aku ini yang punya dzikir. Anda lihat orang dzikir itu, kalau dzikirnya bukan karena Allah, tak kasih tutup sama mana. Nggak perlu, katanya malaikat, anak kasih tutup,
tebeng. Ya. Innama arada bi amalihi ghairallahi, hanya saja menginginkan bi amalihi dengan amalnya itu ghairallahi ta'ala, selain Allah Ta'ala. Amalnya itu bukan karena untuk Allah, tapi selain Allah. Innahu, sesungguhnya arada bihi, sesungguhnya dia menginginkan dengan bihi, dengan bidalikal amal, dengan itu amal. Rif'atan indal fuqaha, rif'ah, kedudukan yang tinggi, indal fuqaha, di sisi orang-orang alim. Ya. Wa indal gurana, wa indal garna, gurana, betul, gurana, jamak dari garin. Apa? Teman-teman. Ya. Wa dzikran, supaya disebutkan fil majalis, di majelis-majelis. Ya. Indal ulama, di sisi para ulama. Wajahan indal kubara, kedudukan di tengah pembesar-pembesar, pejabat-pejabat. Ya, ojo ngomong ngono. Kalau ngomong ngono kok pejabatnya sakit hati loh sama ente. Loh, bentar, ente ngomong bener enggak? Bener, ngomong. Loh, jangan ente menyakiti hati. Loh, menyakiti hati. Dia berbuat seperti itu, nyakiti Allah itu. Ente ini harus tahu usrupnya dakwah. Waduh, wis sejawara usrup-usrupan wis. Ente rak kepengin fulus tok ah. Wondak wis taala ojo ya anu. Wis aja iki. Lah sekarang menyampaikan yang benar enggak boleh. Qulil haqqa walau kana, ya sudah, apal. Qulil haqqa walau kana murra, masih pahit sampai no. Ya sampaikan tanpa mukul dia langsung. Hadirnya dirahmati Allah. Tahu enggak ini bajingan ini? Enggak boleh. Enggak boleh, itu sampel jenenge. Nah sampaikan. Di sini ada orang nganakan riba, nganakan uang. Di sini ada makes tipuan ini. Sampaikan. Enggak boleh. Kalau ada pinjaman, itu dengan ini tidak boleh. Hatta itu ngambil dari bank, biar no. Tidak boleh itu nyakiti. Oh gitu ya, nyakiti siapa nah? Nyakiti perasaan dia. Lah dia tidak nyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak nyakiti Nabi Muhammad yang bawa syariat. Ayo. Lek wani koyo ngono iku jarang payu di dalam awam, Mbak. Itu siapa? Tidak payu di si orang awam. Tidak apa-apa, pokoknya payu di malaikat, tuh kan enak kan? Lah itu belajar ilmu kepingin payu-payuan dah. Ya jangan belajar ilmu, belajar drama ya sampean. Akademi drama. Waduh. Ini agama bukan untuk payu-payuan. Ngerti? Ente sekarang tiap hari berapa undangannya? Loh kenapa? Itu menunjukkan senangnya orang. Loh iki utek dolar iki. Paham ini Pak? Sampaikan, tidak ada masalah. Ya. Wajahan indal kubara, kedudukan di tengah pembesar-pembesar, ya. Wasaitan, dzikron jamilan, supaya apa? Itu loh, masya Allah, itu keras itu. Kalau ulama yang satunya itu ngomong tidak apa-apa ngambil riba, itu lebih khair daripada dia. Oke nak? Oke, tidak apa-apa, biarkan dulu. Ngambil riba tidak apa-apa, nanti bisa tobat. Tuh, ya lek nututi ya Allah. Siapa yang tanggung jawab? Kau apa aku? Ya Allah. Kalau ente memang katakan mau siap tanggung jawab, ente omongin sekarang tidak apa-apa. Sampaikan. Tidak perlu doa-doa Bapak. Anda tidak punya pekerjaan, ada pekerjaan satu. Untuk apa? Kerja di kanan riba. Jangan kerja. Terus apa? Tidak ada kecuali pekerjaan ya rendah. Bukan rendah itu, kerja yang halal. Ngerti? Nggak usah dipok-pok, nggak usah wis. Nggak apa, sudah ente kerja dulu. Kalau sudah dapat uang, tobat sama Allah ya. Bagus. Nah, ayo dah, iku khair iku, lah iku keras iku. Nggak ngomong keras ujuk melok itu. Biarkan, nggak apa. Inilah. Dzikran jamilan. Supaya apa? Dzikir jamil, masya Allah. Nggak ono bainan nas. Di antara manusia apa? Muntasyiron, nyebar. Orang baik ini. Padahal tidak karu-karuan. Nah seperti yang Anda sebutkan kemarin dalam pelajaran malam kemis apa? Yang bisa menjadi persaksian ini orang keras atau enggak, bukan semua orang.
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Persaksian Allah kita tidak tahu masihan. Persaksian malaikat tidak dengar. Tapi wa ulul ilim. Orang ilmu nanti. Orang yang betul-betul punya ilmu. Kalau orang awam belum tentu. Orang awam ngomong, ini orang baik, belum tentu. Orang yang ngerti ilmu agama ngomong, ini orang jahat, belum tentu. Tapi kalau orang yang jalan ke ilmunya ngomong, ini tidak benar caranya seperti itu, baru. Jadi jangan takut. Lek sampean golek ridone wong ndak iso, Pak. Golek ridone wong ndak iso, ojo maning tangga, ojo maning tetangga, sesama ini ya. Satu saudara kok enak padha kok. Iya Banda. Sitok ngomong kayak gini. Syariat, sitok keras iku ojo. Itu, lepaskan semuanya itu, lepaskan Bang. Lepaskan. Aku engko lek ndak ngono ndak payu. Ndak payu apa? Undangan, butuh duit takon. Jawab nang Allah. Oh no. Wedi ape ya kadang-kadang ya. Fil madain, fil buldan. Buldan terkenal orang-orang baik. Oh, masya Allah ini orang khair, masya Allah gitu ya. Amarani Rabbi alla ada amalahu. Aku memerintahkan kepadaku Tuhanku alla ada supaya aku tidak meninggalkan amalahu amalnya yujawizuni melampaui aku ila ghairi kepada selain diriku minal hijabi minal hijabun ya minal hijabi dari hijab-hijab allati ba'da hadzal bab yang setelah ini pintu. Jadi gini Pak, mau nembus ke hadirat Allah itu Pak, akeh saringane. Langit pertama, 2, 3, sampai ke 7. 7 belum bebas, ini loh. Untuk melewati hijab-hijab setelah langit yang ke-7. Jadi main langit ke-7 itu masih ada sih hijabnya. Oh Pak, tidak oleh rahmati Allah saya ini. Iya, ngeluh ya. Ya apa kira-kira. Wa kullu amalin, maka setiap amal lam yakun lillah, yang tidak ada amal tadi itu Allah Ta'ala khalison, ikhlas, fawaria, ya iku riya jenenge. Riya iku apa sih? Iku lho kotoran itu lho. Kan riya iku jenenge jijik ya. Kayak gak ngerti, riya iku apa sih Beb? Riya iku amalan selain Allah. Elek iku. Kok iso elek Beb? Lah iku delokno, riya iku. Riya apa? Riya idumu lho riya ya. Ngerti? Kotor. Jijik. Ngerti? Riya al-amalu li ghairillah. Wala yaqbalullahu wala yaqbalullaha amalul mura'i. Tidak akan amal-amal orang-orang riya itu tidak akan menghadap kepada Allah. Allah jadi maf'ul muqaddam itu. Amal-amalnya orang mura'i, orang-orang riya itu tidak akan menghadap kepada Allah, tidak akan sampai. Masih apa tidak akan sampai. Ya. Sampai situ ya. Ini sik durung Pak, sik terus iki. Ya apa iki? Nyambung. Jadi ibaratnya kalau mau dapat sesuatu yang bagus disaring. Dek kene putus entek kabeh. Saring. Ate mlebu entek ilang kabeh. Ya mantar ndak nggih. Ya. Ya apa iki? Allah wa'lam bissawab. Al-Fatihah.